Baik, shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita dan kita bisa sampai hari ini. Tentunya hari ini kita masuk kembali dalam GIC atau Grow in Christ 4.0. Dan biar hari ini kita belajar sesuatu dari Tuhan untuk kita bisa lebih baik lagi melayani Tuhan dan juga menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami semua adalah produk dari anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami mempersiapkan hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami untuk Tuhan pelihara dengan sempurna melalui kebenaran firman Tuhan. Biar persekutuan kami pada malam hari ini menghasilkan perubahan yang baik dalam hidup kami. Kami akan masuk dan biar kiranya penyertaan Tuhan ada dari awal hingga akhir dari GIC ini. Setiap daripada kami yang mengikuti baik melalui Zoom maupun rerun di sosial media, semua daripada kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kita berdoa, haleluya, amin. Bagi yang melayani Tuhan, puji-pujian, saya ucapkan Tuhan memberkati. Halo, Santi. Shalom semuanya, mari sama-sama kita mengangkat pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan atas tempat ini Yesus, atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kaulah Allahku, perlindunganku, Kaulah Tuhan, pengharapanku. Seruan hatiku.
Sekali lagi kita katakan, ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku tinggikan namamu. Kau Allah, hadir dalam hidupku. Nyatakanlah kuasa-Mu. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku tinggikan namamu. Kau Allah, hadir dalam hidupku. Nyatakanlah kuasa-Mu. Sekali lagi, ku angkat tangan menyembahmu. Ku tinggikan namamu. Kau Allah, hadir dalam hidupku. Nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu sudah dinyatakan lewat pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan sharing bersama. Biarlah Engkau urapi setiap kami, berikan kami hikmat. Biarlah apa yang kami sharingkan pada malam hari ini, kami percaya boleh memberkati setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya ada kuasa menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Halo. Senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa sesudah libur yang panjang dan teman-teman semua tentunya sudah balik lagi kepada rutinitas. Saya mencoba menyampaikan renungan pada malam hari ini, yang mana minggu yang lalu sebelum kita libur Lebaran, kita sudah membahas tentang baptisan ya. Nah, minggu ini kita juga akan tetap membahas tentang baptisan supaya kita mengerti, dan kiranya kita malam ini akan melihat beberapa bahasan, yaitu dasar baptisan, rumusan baptisan, dan makna baptisan. Mari kita mulai ya. Jadi dasar baptisan itu adalah kita mati bersama dengan kematian Kristus. Kita dikuburkan bersama dengan Dia dan dibangkitkan kembali seperti Tuhan Yesus yang dibangkitkan oleh kemuliaan Allah Bapa. Lalu menjalani kehidupan yang baru, completely new, seperti yang diungkapkan oleh di dalam Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan ayatnya, saudara menyimak. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi dasar baptisan itu adalah kita dicelupkan di dalam air, dibasuh, dan kita dilahirkan menjadi pribadi yang baru, sama seperti Tuhan Yesus ya. Ya, kita ikut mati di dalam keakuan kita, diri kita yang lama, maka atas dasar inilah kenapa orang Kristen harus dibaptis ya. Jadi rumusan baptisan itu sebetulnya sesuai di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20.
Saya kembali bacakan Matius 28 ayatnya yang ke sebentar. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Sepertinya salah ini ayatnya ya, Pak Charlton ya. Tidak dapat ya. Saya lewati, yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Metodenya tergantung sinode masing-masing. Ya, perlu diingat bahwa Yesus tidak memuat 3 pribadi Allah Tritunggal. Tetapi dalam konteks lain, baptisan dalam nama Yesus bisa dilakukan untuk mewakili kehadiran Allah Tritunggal seperti yang dilakukan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai dengan 39. Ya, jadi intinya rumusan baptisan itu adalah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mengenal dalam beberapa sinode mungkin ada yang bermacam-macam ya. Sama ini prinsipnya adalah sama, rumusan itu. Lahir kembali menjadi pribadi yang baru. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi manusia lama kita tenggelamkan, kita ingin hanya fokus kepada Tuhan, pribadi Tuhan yang menenggelamkan juga dosa-dosa kita, ego-ego kita, dan juga keburukan-keburukan kita yang kitanya tidak mau mengalah, yang susah mengampuni, ya. Ini kita lebih lagi menuju kepada pribadi Kristus ya. Jadi rumusan baptisan itu sesuai juga dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Matius, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita hanya melihat pribadi Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Sisanya mungkin per gereja mereka memiliki metode yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Seperti juga saudara kita yang di Katolik, mereka juga terbiasa ya untuk baptisnya mungkin pakai percik ya. Mungkin juga ada yang hanya di Kristen, yang setahu saya hanya di itu ya, di dalam kolam baptisan. Ini biasanya dilakukan juga minggu lalu gereja kita membaptis dalam waktu acara Paskah ya, dibaptis oleh beberapa jemaat lahir baru, juga dibaptis oleh Pastor Rudi ya. Kita bersyukur walaupun di tengah pandemi kita tetap melahirkan orang-orang yang mengenal Tuhan dan juga dibaptis, dibawa kepada pribadi Tuhan Yesus. Ya, jadi makna baptisan itu ada 3 ya. 1 yaitu baptisan air, 2 baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah baptisan api. Kita bahas satu persatu dulu. Baptisan air. Ya, baptisan air ini adalah seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Saya membacakan Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, jadi baptisan air ini sama yang dilakukan oleh Rasul Yohanes ya. Dan dia dikatakan diberi nama Yohanes Pembaptis ya. Tetapi Rasul Yohanes hanya bisa membaptis dengan air. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan datang mengulangi lagi dengan baptisan Roh Kudus dan juga baptisan api. Ya, jadi mungkin ada tingkatan-tingkatan kemurnian dalam baptisan itu untuk kita pribadi kita menjadi semakin hari semakin murni. Pertama, mungkin kita ini orangnya yang ibaratnya itu dari bepergian luar itu kotor sekali ya. Jadi begitu kita mengenal sosok Tuhan Yesus, kita mengenal kekristenan, kita dibaptis dulu sebagai tanda orang percaya. Dibaptis dengan air, hal yang paling gampang ya.
disucikan, dimurnikan ya. Bahkan kalau saudara sepupu kita, mereka mengambil mungkin sepertinya sama ya, air wudhu begitu ya, setiap hari selama 5 kali dalam 1 hari ya. Tetapi kita cukup 1 kali ditenggelamkan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, sesudah kita dibaptis dengan air, maka ada yang namanya baptisan Roh Kudus ya. Yaitu Matius 3 ayat 11b. Ya. Jadi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, baptisan Roh Kudus ini seperti apa? Ya, baptisan Roh Kudus ini adalah masuk dimensi lagi yang lebih dalam ya. Hanya kita yang bergaul dengan Roh Kudus, kita yang mengenal pribadi Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, lalu berbahasa roh. Disinilah kita mulai dibaptis Roh Kudus. Ya, kita mulai berkata-kata dengan kata-kata yang baru. Ini tidak bisa dipelajarin, tetapi ini benar-benar kejadian yang supranatural ya. Bagaimana bisa Roh Kudus itu pribadi yang menghampiri kita, kemudian kita bisa berkata-kata dengan bahasanya Roh Kudus itu ya. Kita bisa meminta hal-hal yang tidak terkatakan oleh lidah, dan kita masuk satu dimensi yang lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan ya, yaitu dengan baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah baptisan api, ya, melambangkan orang Kristen yang dibaptis siap untuk menghadapi penyiksaan atau penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus untuk mempertahankan yang melekat di dalam Kristus. Nah, baptisan api ini mungkin menurut pemahaman saya ya, adalah tidak untuk semua orang, tetapi beberapa orang seperti contohnya adalah para rasul pada zaman dulu, dan kemudian martir-martir yang sudah memperjuangkan kitab suci dan sudah merelakan nyawanya untuk Injil ya, siap ya untuk Injil dengan segala resiko. Ini tidak semua orang mendapat baptisan api ya, tetapi baptisan api ini pun juga diberikan oleh Tuhan sendiri ya. Jadi tidak kita yang mencarinya, tetapi kalau baptisan air kita bisa dengan sukarela. Tetapi kalau baptisan api ini adalah hanya orang-orang pilihannya, orang-orang tertentu. Dan pada saat dia dibaptis oleh baptisan api, maka ada satu kekuatan yang keluar dari diri orang tersebut yang adalah gambaran daripada kekristenan itu sendiri. Dia bersatu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak takut lagi akan mara bahaya, dia tidak takut lagi akan kehilangan nyawanya, dia tidak takut apa-apa, dia hanya siap untuk Tuhan ya. Ya, demikian kita minggu ini membahas tentang baptisan, sudah 2 kali, ini yang kedua. Kita bersama-sama semakin belajar, semakin dalam. Sesudah seri keselamatan, kita juga belajar tentang seri baptisan ini ya, supaya kita lebih dalam lagi. Baptisan ya dari kata baptiso ya, dicelupkan ya, dibasuh, dan dijadikan intinya adalah kita menjadi pribadi yang baru. Semakin baik, semakin menuju, semakin serupa kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan pada malam hari ini. Saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bapak Charlton. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dulu dalam doa ya. Mungkin saya minta Ko Yusuf bisa tolong dalam doa. Ko Yusuf udah di rumah belum nih? Pastor Yusuf, Pastor Dedi. Oke, mungkin belum. Atau mungkin Putri bisa tolong tutup dalam doa, Putri. Putri, ya, tolong ya Putri. Iya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami Tuhan dalam menjalani KIC ini Tuhan, untuk berkumpul, mendengarkan dan
men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan oleh Ibu Gembala kami ini Tuhan dapat menjadikan rema yang baru Tuhan dan menambah wawasan pengertian kami Tuhan akan baptisan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Kau berkati Ibu Gembala kami Tuhan, agar kehidupannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti GIC ini Tuhan, kiranya apa yang kami jalani ini Tuhan dapat menjadikan kemajuan bagi kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Makasih Bu Tri. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini lebih lanjut ya. Seperti sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Bu Marcel, memang sebelum libur kita belajar tentang kelahiran baru. Setelah belajar tentang newborn, atau dalam bahasa teologi sebenarnya regenerasi ya. Itu kita hari ini lanjut membahas mengenai baptisan air. Nah, ini perlu supaya persekutuan kita juga jadi berkat buat yang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang mau mengenal Tuhan, mereka jadi tahu nih urutan-urutan menjadi anak Tuhan itu seperti apa. Jadi kita tuh makanya belajarnya continue ya. Tentunya kita bersyukur kita masih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan tadi yang sepertinya salah ayat, mungkin enggak, itu tetap ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20, tapi kuncinya ada di ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur ya punya Tuhan yang sudah ngasih semua petunjuk itu dalam hidup kita. Jadi kita tuh nggak pusing menjalani hidup ini. Dia udah dikasih petunjuknya, udah dikasih jalurnya. Tinggal kita ngejalaninya itu dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah belajar, ada dasar baptisan, ada rumusannya, dan juga ada maknanya. Sekarang mari coba kita bahas bersama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, atau mungkin selama ini punya pengalaman yang unik ya dengan keselamatan dan juga baptisan, bisa bertanya-tanya gitu ya. Ini ada Ibu Tania ini. Ibu Tania ini. Bu Tania mungkin bisa dibuka mic-nya, Bu. Oh ya, Bu Tania mungkin sedang dengan keluarga menyaksikan dengan seksama ini ya. Ciripka? Bagaimana ADL? Baik kok. Halo. Ya. Ada yang mau di-sharingkan? Nggak ada, skip dulu. Skip dulu ya. Jadi membahas mengenai teknik baptisan ya, bukan rumusan ya. Kalau rumusan itu kan jelas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada unik ya di berbagai macam sinode itu, ada yang percik, ada yang pakai bendera, ya ada yang cuma dioleskan juga ada, terutama di negeri-negeri bersuhu dingin kan nggak mungkin dicelup ya. Begitu celup keluar masuk angin, nggak jadi selamat, malah masuk angin, is dead lagi. Jadi memang nggak dicelup. Tapi memang kalau kita di Indonesia dengan kondisi berlimpah airnya ya, alangkah baiknya kita ikuti firman Tuhan tuh, baptiso itu dicelupkan to completely submerge into water ya, masuk sepenuhnya sampai ke dalam air gitu. Jadi ya banyak metodenya Bapak Ibu ya, ada banyak teknik baptisannya. Tapi apapun teknik baptisannya tetap harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Jadi nggak boleh bergeser dari situ. Bahkan dalam beberapa komentar yang saya baca dikatakan kalau di luar rumusan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu jadinya nggak sah gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada beberapa gereja yang membaptisnya itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang kami kenal dalam nama Yesus, itu pun salah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tidak
menggantikan 3 posisi jadi satu. Tuhan Yesus itu ya Allah anak gitu. Jadi jangan sampai kita juga lupa bahwa Tuhan Yesus itu tidak menggantikan 3 kealahan yang lain. Dia itu adalah representasi dari salah satu kealahan itu. Dia Allah yang turun dari sorga, mengambil rupa seorang hamba. Gitu ya, Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Kita belajar satu hal baru hari ini. Mungkin Bu Tri, apakah ada pengalaman menarik Bu Tri tentang keselamatan atau dengan baptisan Bu Tri? Ya, kalau pengalaman sih setelah dibaptis itu kan kita lahir baru kan ya, Pastor ya. Jadi ya memang ibaratnya memang karena anugerah Tuhan juga kita bisa mengalami itu gitu. Tapi menurut saya sih kalau memang bukan karena anugerah Tuhan ya, walaupun kita sudah dibaptis kan bisa jadi juga masih tetap memakai baju yang lama, ibaratnya begitu kan. Jadi pertanyaan saya sih sebenarnya saya ada yang mau ditanya. Iya, monggo. Monggo Bu. Nah, itu apakah kalau kita jatuh dalam kesalahan gitu ya, yang fatal ibaratnya kita kan mengerti udah ditebus sama Tuhan, jadi apa-apa yang tidak boleh kita lakukan itu kan kita sudah mengerti. Tapi karena kita kan masih ada kedagingan, jadi ada apa ya namanya godaan setan gitu, jadi kita berbuat fatal itu apa perlu kita harus baptis lagi gitu, baptis selam lagi? Dan ini apa, Pastor, saya kan sudah pernah baptis perci, terus jalani lagi baptis selam lagi, pindah gereja gitu. Itu apa termasuk kesalahan atau bagaimana itu? Ya. Saja sih. Jadi saya perlu jelaskan dulu dari yang kedua. Kita sangat tergantung, itu hidup kita tuh sangat tergantung dengan yang namanya hukum Allah dan hukum dunia ya. Gereja sendiri sekalipun institusi yang dibentuk oleh Allah, tetapi juga akhirnya memiliki manajemen dan operasionalnya sendiri. Sehingga saat kita sudah percaya Tuhan, dibaptis, percik, lalu misalnya kita ke gereja karismatik, dianggapnya tidak sah. Padahal kalau waktu kita dipercik itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sudah sah sebenarnya. Tidak perlu diulang. Kenapa? Sama seperti Yesus mati cuma sekali. Masa kita dibaptis 2 kali, Yesus matinya 2 kali, kan gitu. Jadi enggak. Tapi memang pada akhirnya untuk mengikuti keanggotaan satu gereja tertentu harus mengikuti teknis dan metode yang berlaku, sehingga memang perlu diulang. Kalau saya tidak suka menyebutnya sebagai baptisan ulang, tapi baptisan peneguhan, dalam pengertian di hadapan Allah dan di hadapan para sesama, diperlengkapi lah. Kalau kemarin cuma dipercik, padahal bisa dicelup, maka hari ini memperlengkapi prosedur itu dicelup ulang. Tapi Yesus tidak mati 2 kali buat Ibu Tri. Jadi kalau ditanya apakah salah, tidak salah juga, Bu. Jadi jangan sampai keimanan kita terganggu hanya karena urusan sepele seperti ini. Itu nggak fatal. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu diambil waktu banyak untuk menjadi bahan pertimbangan. Jalani saja hidup dalam iman, perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ngerti kok bahwa kita ini hidup masih ada peraturan dunia yang mengikat kita. Lalu apakah setelah kita dibaptis buat dosa perlu dibaptis ulang? Ya enggak gitu. Yang perlu bertobat. Banyak orang, apalagi udah pendeta loh. Udah pendeta, udah penginjil, udah bangkitkan orang mati, membunuh orang hidup, ya, menyembuhkan penyakit, membuat orang sakit bahkan. Tetap saja bisa berbuat dosa. Jadi nggak usah baptis ulang.
Tapi memang ada dosa, nanti kita berbicara mengenai dosa ya, hamartologi. Ada dosa yang tidak diampuni sama Tuhan. Apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Roh Kudus yang dikirim sebagai Parakletos atau Sang Penolong Agung itu, kita hina, kita hujat kehadirannya. Kata Tuhan, itu dosa itu nggak bisa diampuni. Tapi kalau cuma maling, ngerokok, narkoba, main pelacur, nipu, licik, riba, ngambil untung, nyolong, maling, ya pokoknya segala macam lah. Bunuh orang, itu minta ampun, lalu nanti diampuni. Tapi jangan lupa, sama seperti kalau kita masuk penjara itu karena akibat kesalahan, akibat dari dosa juga ada yang kita kenal sebagai konsekuensi dosa itu. Jadi nggak perlu dibaptis ulang. Yang penting minta ampun, bertobat. Tadi Bu Marcel menyebutkan satu kata yang cukup bagus ya. Jadi memang baptisan itu bukan ada 3 macam ya. Baptisan itu ada 1, tetapi mengalami tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah dibaptis oleh air, maka baptisan air itu kan dilakukan oleh hamba Tuhan pendeta gitu ya. Nah, baptisan Roh Kudus dilakukan tidak lagi oleh pendeta. Baptisan Roh Kudus itu dilakukan sendiri oleh Tuhan. Jadi Tuhan datang memperlengkapi hidup manusia. Lalu adanya namanya baptisan api. Baptisan pemurnian itu untuk mempoles hidup kita jadi lebih tajam. Kita ini ibarat kata sudah jadi pisau gitu ya. Tapi pisaunya belum diasah. Nanti masuk lagi namanya baptisan api sehingga diasah jadi tajam, bentuknya jadi bagus supaya bisa dipakai dengan baik. Jadi gitu ya, Bu Tri ya. Jadi jangan khawatir Bu Tri, nggak usah baptis ulang. Nanti pendetanya bingung, ini kok baptis tiap minggu. Malah pusing nanti pendetanya. Gitu ya. Ini ada Pak Vila. Tadi sudah muncul loh Pak Vila. Shalom Pak Vila dari Bogor. Shalom Pastor Charlton, Ya, shalom Vila. Semuanya. Mungkin kita minal aidin juga ya Pak Vila ya. Mohon Minal maaf. aidin wal faizin. Maaf Ya, lahir mohon batin. maaf. Ya, Bapak Ibu juga jangan kadang-kadang saya ngomong begitu saya ditegur. Kamu ngomong bahasa itu bukan bahasanya orang Islam. Itu bahasa Arab ya. Kalau kita ke Arab ya ngomongnya bahasa Arab. Kita ke Norwegia ya ngomongnya bahasa Norwegia. Jadi Pak Vila Alase, minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf lahir dan batin. Selamat para pemimpin rakyat yang Sama-sama makmur Pastor semuanya sejati. juga. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Pastor Vila mengenai kita ini hari ini bahas tentang baptisan? Ya. Oh iya, maaf saya telat gabung soalnya ada kegiatan lain untuk urusan sekolah Puji Tuhan. kelulusan anak, jadi agak Oke. telat, tidak mengikuti dari awal. Jadi untuk Ya, sementara kita saya menyimak aja dulu, skip dulu Pastor. ya. Oke, kita Ya. lagi bahas tentang baptisan. Nanti mungkin kalau ada insight atau ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditambahkan bisa diberikan. Puji Tuhan. Pastor Dedi lagi di lagi di kantor. Mungkin Pastor Rudi, sahabatnya, bagaimana? Pastor Rudi yang membaptis ini memang ini petugas yang urusannya air itu memang sudah cocok. Pastor Rudi. Bukan Pastor Fendi, apalagi bukan saya. Ya, saya masuk kolam baptisan, yang punya kolam ngamuk, airnya juga nggak ada, ya, sayang sekali. Pastor gimana Pastor Rudi? Ya, shalom. Sebagai shalom, Ya, Pastor shalom Rudi. hambanya. Ya, shalom semuanya. Ya, kalau saya pribadi, ya, saya banyak belajar mengenai cara membaptis. Karena yang saya pegang ini selama saya membaptis itu di dalam kuncinya ada di dalam Yohanes 3. Manusia ketika mau dibaptis itu harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi sesuai prinsip kebenaran firman Tuhan, itulah yang saya lakukan. Ya. Ya, seperti Jadi itu aja. memang Bapak, ya justru melengkapi sekali ini. Makasih banyak Pastor Rudi, dan
terutama saya ya pribadi, ucapkan terima kasih karena sudah sangat konsisten sekali melayani jiwa-jiwa, dibimbing sampai dibaptis. Yaitu bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena melawan kuasa gelap, memindahkan dari dari gelap ke terang, itu bukan pekerjaan mudah ya. Tentunya ada banyak tantangan-tantangan. Puji Tuhan. Makasih. Jadi Bapak Ibu, ini Pastor Rudi ini memang PIC atau dialah jenderal ya di balik baptisan yang ada di YK ini. Jadi memang betul Yohanes 3 itu menyebutkan bahwa kita itu manusia lahir itu tidak hanya dari tubuh, jiwa, jasadnya, tapi juga dari air dan juga dalam roh. Betul sekali. Jadi jangan hanya kita sibuk mengikuti prosesinya saja, dibaptis air udah. Oh enggak. Rohnya juga perlu diperlengkapi, diperbaharui. Jadi jangan hanya prosesi nyemplungnya aja yang dilakukan, proses perubahan secara softwarenya itu loh. Ya, perlu. Ya, terima kasih Pak Surudi ya sudah mengingatkan kita, kiranya juga ke depan kita harus memperlengkapi hidup kita dengan rohnya itu dibenerin. Jangan ibarat kata kalau mesin itu mobil itu cuman bodinya doang yang diketok magic tapi mesinnya nggak diganti oli ya. Mandek ya. Puji Tuhan. Ini ada Bu Sri baru gabung. Bu Sri, puji Tuhan, shalom, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom Ibu. Bagaimana tentang liburannya? Puji Tuhan ya, Tuhan baik ya. Amin. Bagaimana tentang bahasan kita malam hari ini? Apakah Ibu ada sesuatu yang menarik mau di-sharingkan kepada kami? Kalau buat sharing. Atau mungkin mau bertanya? Ya, ini mau bertanya aja nih Pak Charlton. Ya, boleh. Ya. Boleh Bu Sri. Kan, saya kan di keluarga broken home. Saya tidak dibesarkan dengan seorang ayah. Oke, jadi karena broken home Ibu ditinggal ya? Sebenarnya saya nggak kuat mau bicara. Take your time, Bu. Pemulihan itu dimulai dari sebuah keterbukaan. Kita perlu permalukan iblis. Jadi, permalukan iblis dengan menceritakan hal yang paling tidak enak. Nanti Tuhan akan berikan kelegaan. Makanya Tuhan pun menegur perempuan Samaria itu di tengah-tengah sumur, Bu. At the center of the town, ya. Itu maksudnya adalah Tuhan membiarkan dosa itu terbuka di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Jadi ada satu kelepasan, ada satu perubahan, satu pemulihan ya. Puji Tuhan. Jadi Bu Sri kalau udah siap, bagaimana tadi ditinggal ayah ya? Dengan sekian lama saya baru 7 tahun saya ditinggal, dari umur saya 7 tahun ditinggal seorang ayah. Nah sekarang giliran saya sudah berumah tangga, dia mencari saya. Mau sekarang nyari ibu. Dan sekarang tinggal sama saya. Puji Tuhan. Nah, di sini saya belajar tentang kerendahan hati. Oh iya. Ya. Bahwa saya ini mau menerima dia. Kalau Tuhan Yesus nggak ada di hati saya, mungkin saya nggak bisa menerima. Ya, betul. Dengan berat hati sebenarnya saya berontak, tapi saya berusaha sekuat tenaga, sesuatu
Pak Niki? Ada yang mau dibahas atau ada sesuatu yang menarik dalam hidupmu? Sebenarnya sih nggak ada yang mau dibahas, cuman saya mungkin ada sharing dikit kali ya soal baptisan. Monggo. Ya, silakan. Ya, apa namanya? Pertama kali saya dibaptis itu ya kan sama Pak Paulus kan. Jadi saya benar-benar berasa itu tuh hidup saya itu tuh terselamatkan jadinya. Gitu. Jadi pas dibaptis itu juga saya bisa lepas ya dari ikatan obat-obatan terlarang dan narkoba. Oke, lalu gimana? Memang salah satu efek dari baptisan itu adalah mematahkan kutuk dosa dan juga kutukan keturunan ya. Termasuk juga narkobi. Ya, kali itu makanya kan saya kalau pernah cerita gitu, misalnya kalau sama teman-teman saya dulu saya pemakai gitu, dia sampai bingung, kok sekarang udah nggak make, kok bisa gitu. Saya kan cuma bilang Tuhan saya hebat gitu. Ya karena saya dibaptis, saya bisa lepas dari semuanya. Dan bagi saya waktu itu saya dibaptis itu tuh saya udah benar-benar terikat sama Kristen gitu, jadi sama Tuhan Yesus. Jadi sekali Yesus ya tetap Tuhan Yesus. Gitu. Jadinya itu komit saya. Ya cuma share gitu doang sih, Pak Charlton. Ya. Jadi banyak orang bilang, aduh kamu tuh masuk air ngapain? Jangan lupa, baptisan itu rupanya ada, ya sorry kalau saya sebut ini ya, efek magisnya itu ada. Ya saya setuju banget. Efek magis bagaimana waktu kuasa ilahi itu datang dan memberkati sakramen baptisan itu makanya kalimat completely new itu bagus. Jadi apa? Menjadi pribadi yang benar-benar baru. Jadi ini sudah bukan Pak Niki lagi yang lama, ini sudah Pak Niki yang baru. Amin. Baru keluar dari dealer gitu, dealernya Tuhan. Tuh ya. Jadi bersyukur, puji Tuhan. Ini memang tambahan lagi dari Pak Niki bahwa narkoba aja bisa disembuhkan ya, apalagi cuman kutuk keturunan ya, magic, ada mantra, susuk ya. Nah, kan ada juga yang suka pakai susuk ya. Banyak pengalaman, banyak cerita tuh Pak Niki. Begitu dibaptis susuknya keluar langsung nyut gitu kan, ada susuk berlian lah. Susuk ini, kalau ini susuk apa ini, saya juga berdoa ini susuk apa ini, susuk lemak atau susuk apa ini. Nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Pokoknya segera yang belum dibaptis, yang menyaksikan siaran ini, baptis supaya hidupmu diubahkan Tuhan. Nanti ada Pastor Rudi yang memberikan arahan firman Tuhannya. Puji Tuhan. Saya mau panggil 2 bintang acara malam hari ini. Yang pertama itu Pak Susanto. Pak Santo, my darling. Mana nih? Dari kulit saya nih. Halo Pak Santo. Ya, salam Pak. Salam. Ya, apa yang mau di-sharingkan Pak? Bapak ini kan langganan platinum member. Ya, tentang baptisan, kalau menurut saya sih memang kita sudah tahu kalau baptisan air itu lahir baru, yaitu diselamatkan. Kalau menurut saya yang baptisan Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk hidup dalam kesucian dan kuasa dalam pelayanan yang efektif menurut saya. Saya punya pertanyaan Pak. Saya mau bertanya Pak, apakah ketika orang yang percaya dibaptis dengan air, semuanya menerima baptisan Roh Kudus ya Pak? Itu satu. Pertanyaannya saya itu. Pertanyaan kedua, maksud dan tujuannya baptisan api
apakah salah satunya menyangkal diri dan memikul salib ya Pak? Itu sih. Apakah itu seperti itu gitu? Itu pertanyaan saya kedua. Makasih Pak. Mohon jawabannya. Puji Tuhan nggak ada yang ketiga. Jadi pertanyaan yang pertama itu baptisan apa tadi? Pertanyaan yang pertama Pak? So jadi pikun. Ketika orang percaya dibaptis diselamatkan, baptisan air, apakah langsung semua orang menerima baptisan Roh Kudus? Nah, baptisan air itu kan dilakukan di hadapan orang banyak dan memang diminta untuk dilakukan di hadapan orang banyak supaya banyak saksi, gitu kan? Iya benar. Nah, baptisan Roh Kudus bisa terjadi bersamaan atau tidak, itu terserah Roh Kudus, terserah Tuhan. Benar-benar pengaturan waktunya itu suka-sukanya Tuhan. Oh. Nah, baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi waktu si orang ini sudah dianggap layak oleh Tuhan untuk menerima keilahian yang begitu besar itu masuk dalam tubuh dia, sehingga dia penuh. Makanya Pak, ada dosa yang harus konsekuensinya diselesaikan dulu, ada pemulihan yang harus dilakukan, baru terjadi namanya kepenuhan. Contohnya gini Pak Santo doyan makan soto misalnya. Lalu Bapak mau makan soto toh. Nah, kan nggak mungkin Pak taruhnya di mangkok kotor. Nah, mangkoknya itu harus dibersihkan dulu. Nah, setelah dibersihkan, si pemilik sotonya ini harus pastikan dulu, ini bersih nggak, layak nggak. Kalau masih kotor dicuci lagi, kalau mangkoknya pecah atau bocor ya diganti dengan yang baru, kan gitu. Baru soto Betawi yang begitu nikmat itu dituang ke dalam mangkok itu sampai penuh. Nah, jadi memang dicuci dulu betul Pak, tapi dipastikan pantas atau tidak gitu. Kan nggak mungkin Pak. Misalnya sop ayam gitu kita taruh di mangkok yang bocor, itu kan nggak mungkin. Mangkoknya itu jadi dibetulkan dulu, diservis dulu. Gitu. Jadi yang pertama, menjawab yang pertama, tidak langsung Pak. Itu jangan tanya saya kapan. Itu terserah Tuhan waktunya. Dia yang punya standar sendiri, ya. Lalu yang kedua, apakah baptisan api? Baptisan api itu seperti dan memikul salib. Jadi baptisan api itu satu kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, pemurnian itu. Jadi Tuhan dengan sengaja memulihkan hidup kita dengan cara dimurnikan, dibakar dalam masalah. Tapi mengenai sangkal diri dan pikul salib, itu kewajiban, Pak. Kewajiban. Tuhan bilang, sangkalah dirimu dan pikulah salib yang kukenakan padamu, dan karena itu mudah, gitu katanya Tuhan. Jadi itu kewajiban. Tapi jadi gini, semua orang harus pikul salib. Tapi tidak semua orang dibaptis dalam api. Kalau Tuhan nggak mau pakai dia, Tuhan nggak akan baptiskan dia dalam api. Dalam pengertian, hidupnya dia tuh nggak di-upgrade. Jadi gini, emas itu kalau dari tambang, Pak, itu bentuknya nggak bagus, Pak. Dan juga kandungannya tidak 99,99% murni. Perlu masuk dalam api. Nah, kita semua ini emas, Pak. Tapi nggak semuanya murni. Yang mau dipakai di lengan jadi gelang, atau di kuping jadi giwang, jadi anting, ya harus ditempa dulu. Nah, waktu Tuhan mau pakai hidup kita seperti kita pakai gelang atau pakai kalung, ya mau nggak mau emas yang
mahal ini ditempa dulu dalam api. Nah, jadi semua orang itu emas, Pak, keluar dari tambang. Tapi tidak semua orang ditempa dalam api. Tergantung Tuhan mau pakai atau enggak. Gitu. Makanya ada orang ya seumur hidupnya ya biasa-biasa saja, nggak melayani Tuhan. Kita lihat dari dulu jualan sayur sampai sekarang jualan sayur, Tuhan nggak pakai dia. Ada juga. Kenapa? Ya mungkin karena dia juga nggak mempersiapkan diri, melayakkan dirinya. Tapi begitu sampai sesuai dengan standarnya Tuhan, Tuhan murnikan dalam api, baptisan api, dipakai, Pak. Gitu. Jadi jangan selalu nanya, Tuhan kenapa saya nggak dipakai? Kitanya juga harus mengikuti standarnya. Kita harus mengejar hadirat Tuhan. Kita harus mengejar kesiapan itu. Kurang lebih begitu ya, Pak Santo. Kalau ketika menerima baptisan Roh Kudus, apakah semua orang yang menerima baptisan Roh Kudus sudah pasti bisa berbahasa lidah ya, Pak? Gini, baptisan Roh Kudus itu tidak berbicara mengenai bahasa lidah, Pak. Karisma itu, karunia itu dalam bahasa aslinya karisma. Karisma itu ada 12, Pak. Ada berbahasa roh, ada membedakan berbagai macam roh, karunia pengajaran, karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi ada 12 karunia, tidak selalu hanya terlalu baptisan Roh Kudus itu semua jadi berbahasa roh, enggak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan juga apakah orang Protestan, orang gereja Ortodoks bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Bisa. Tetapi tidak selalu harus glosolalia atau berbahasa roh. Tidak selalu, Pak. Itu kan kebiasaan kita di gereja karismatik. Gitu. Enggak selalu, Pak. Enggak selalu glosolalia atau bahasa roh, Pak. Oke, makasih Pastor. Ya, siapa? Terima kasih. Kita dipertunjukkan kepada Tuhan kuasanya sesuai dengan apa yang kita paham. Kalau kita di gereja karismatik, ya Tuhan akan tunjukkan kehadirannya dengan bahasa roh. Kalau bagi orang-orang yang hidup dalam pengajaran, ya Tuhan akan berikan kalimat-kalimat hikmat. Amen. Jadi, kita dipertontonkan kehadiran Tuhan dengan apa yang kita paham dalam konsep berpikir kita, gitu ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan terikat dengan bahasa roh atau glosolalia tadi. Gitu ya. Pak Hendri Giovanni sebagai penutup malam hari ini, kontestan terakhir. Ya, shalom semuanya. Shalom Pak Hendri. Ini saya paling mau nanya nih Pastor Charlton, kan kebetulan juga kan baptisan yang tentang apa temanya baptisan. Kebetulan saya juga sudah dibaptis. Saya masih belum paham tentang baptisan Roh Kudus, yang tentang baptisan Roh Kudus ini, Pastor Charlton. Jadi sesungguhnya itu baptisan Roh Kudus ini setelah dibaptis atau setelah kita menerima Tuhan Yesus tapi sebelum dibaptis atau gimana? Baptisan Roh Kudus hanya bisa terjadi setelah baptisan air, Pak. Nggak akan mungkin sebelumnya. Jadi ya terima kasih Pastor Charlton. Terus sama ini Pastor Charlton nanya juga. Jadi kayak contohnya tentu kan kayak saya begini kan bukan dari yang keturunannya memang orang Kristen atau memang asalnya mama papanya dari orang Kristen. Saya kan tentu kan bisa mau terima Tuhan Yesus kan karena bimbingan nih. Tentunya pasti kan karena bimbingan. Nah, bimbingannya ini kan saya berpikirnya mungkin Roh Kudus waktu itu. Mohon maaf ya kalau saya salah, Pastor Charlton ini kan cuman kita sharing ya. Jadi saya berpikirnya mungkin Tuhan tuntun saya ini loh ke sini gitu. Maksudnya saya berpikirnya sebelum ini kita sebelum kita berbicara ini saya sebelumnya kemarin berpikir seperti itu. Jadi saya berpikirnya asalkan kita menerima Tuhan Yesus, walaupun sebelum dibaptis tapi kita percaya itu sudah menerima Roh Kudus itu. Tapi kalau ternyata seperti ini kan saya juga kan
baru tahu gitu maksudnya. Jadi saya mohon maaf kalau saya. Jadi menerima Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda, Pak. Saya juga nggak suka menyebutnya sebagai menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu, Pak, nggak peduli Bapak itu dari keluarga yang dari nenek moyangmu itu nggak kenal Tuhan, itu nggak masalah. Kenapa? Tidak menutupi sebuah kenyataan bahwa semua manusia di muka bumi ini ciptaan Tuhan, namanya ciptaan Tuhan, Allah Bapa, Pak, Adonai, Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi walaupun Bapak ini dari keturunan nenek moyang yang bukan orang Kristen atau orang Katolik itu, nggak masalah. Kenapa? Tetap mengerucutnya kepada satu kenyataan, kita ini ciptaan Tuhan, namanya Allah Bapa. Itu. Nah, lalu bagaimana Bapak bisa tiba-tiba dituntun untuk ketemu dengan Rasul Paulus atau dibaptis? Itu karena memang Roh Kudus dalam hatimu itu, Pak, yang menarik engkau. Jadi semua orang dalam hatinya ada Roh Kudus nggak ada, Pak. Roh Kudus itu ada dalam hidup semua orang, cuman aktif atau enggak aja. Nah, Bapak waktu mungkin satu hari mendengar firman tanpa sengaja, atau tiba-tiba mendengar Pak Paulus Eko khotbah, Bapak, Roh Kudus itu aktif, Pak, tombolnya di-on-kan, cetlung, cuma mungkin wattnya kecil, kayak lampu 4 watt, nggak cukup terang, diganti sama Tuhan yang 8 watt, lumayan, 15, 23, 27, 32, 40 watt, langsung 1000 watt. Bapak dibaptis air. Baptisan air baru menuju baptisan Roh Kudus. Gitu, Pak. Jadi itu gradual, Pak. Sebuah tahapan. Gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Pak. Bapak ini sudah menerima Roh Kudus dari lahirmu, ada dalam hatimu, tinggal diaktifkan saja. Yang mengaktifkan Roh Kudus dalam hatimu ya Pak Paulus Eko itu. Gitu. Baik, terima kasih banget Pak Pastor Telton. Sama ini Pastor Telton. Nah, saya juga sebelumnya juga, nah ini pertanyaannya sebenarnya udah dijawab sih tadi, cuman saya mau meneguhkan lagi, tadi udah ditanyain Pak Santo ya, mengenai bahasa roh juga. Nah, bahasa roh ini sebenarnya kan karunia ya, dan tidak bisa dipelajari kalau saya ini ya. Cuman dahulu kan saya ini tahun 2009 itu saya pernah ke gereja juga, Pak. Cuman ya itu dahulu kan karena saya suka sama istri saya ngejar dia ke gereja, tapi hatinya itu nggak ke sana gitu. Maksudnya hatinya nggak ke Tuhan. Jadi jodoh di gereja ya, Pak? Itu, iya betul. Jadi hatinya nggak ke Tuhan, hanya tujuannya ke istri gitu. Maksudnya waktu zaman dahulu, waktu tahun 2009. Saya kan dengar bahasa roh itu, tapi mereka pelajari, saya jadi makin bingung. Ini kok bahasa dia ya bahasa. Tapi kan saya ngikut gereja YHK ini kan udah ya lumayan hampir sudah lama juga. Jadi saya paham ternyata bahasa roh itu tidak bisa dipelajari, dan saya juga. Nah makanya itu sebuah karunia itu kalau nggak bisa dipelajari, apakah setiap orang kayak tadi sebenarnya pertanyaannya juga sama sih, cuma apakah bahasa roh itu memang diperlukan untuk kita bisa maksudnya lebih dekat bertanya sama Tuhan atau bagaimana berdoa sama Tuhan. Itu maksudnya itu. Apakah itu lebih baik punya bahasa roh atau enggak gitu maksudnya gitu. Itu sih karena saya saya sendiri pernah masuk sekolah saya pernah menyusup Pak ke sekolah bahasa roh. Itu ditulis Pak. Sakaranda lambaya sandalama sandal baru bala-bala gorengan sayur sarung baru, sarung lama. Itu ditulis itu. Terus suruh baca terus diingetin. Terus itu, gorengan sayur lama, sayur asem gitu. Itu salah. Kenapa? Itu sebenarnya bahasa roh itu karunia yang diberikan Tuhan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi iblis nggak tahu. Jadi rohmu connect dengan Tuhan dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan ngerti. Iblis nggak paham, iblis nggak bisa intervensi Pak di situ. Tetapi mengutip apa yang Rasul Paulus katakan, dia tegur orang-orang itu, kenapa kamu berbahasa roh di depan orang banyak? Dalam konteks kerohanian, saya bahasa roh lebih banyak dari kamu.
Tapi saya lakukan itu di kamar, dalam ruangan yang tersembunyi, hanya saya dengan Tuhan. Kalau di hadapan orang banyak, saya lebih banyak bernubuat daripada berbahasa roh. Jadi sebenarnya begini, berbahasa roh itu penting. Tapi kalau memang tidak ada, nggak usah dipelajari, Pak. Kalau memang nggak bisa, nggak usah dipelajari. Biarkan Tuhan yang ngajari. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya adalah lakukan apa yang engkau tahu, engkau ngerti. Kalau dalam gereja nggak bisa bahasa roh, bukan berarti Bapak lebih berdosa dari yang bisa bahasa roh, enggak juga. Bapak cuma bisa menggumam, Tuhan terima kasih. Yang lain pada bahasa roh, sikarabala, Bapak cuma angkat tangan, Tuhan terima kasih. Henry Giovanni datang ya Tuhan. Itu kadang-kadang Tuhan itu merasa itu adalah panggilan yang paling manis, Pak. Jadi nggak perlu berbahasa roh. Kalau memang sudah dikarunia berbahasa roh dan Bapak tidak, itu jadi salah. Nah, itu dua hal yang berbeda, Pak. Kalau sudah dikaruniai bahasa roh, Tuhan sudah masuk dan engkau punya karunia itu dan tidak dilakukan, salah jadinya. Tapi kalau tidak ada, nggak masalah. Gitu. Cuman datang. Makanya kan ada satu cerita, Pak, cerita kuno. Itu kejadian asli. Orang Cina totok datang ke gereja cuman Tuhan Yesus ini owe Bapak Lun, owe datang. Tuhan berkati enggak? Tuhan berkati. Dia cuma datang ke gereja gitu. Ini owe datang. Ini owe datang. Tuhan berkati. Enggak perlu bahasa roh. Jadi jangan terintimidasi, Pak, dengan bahasa roh. Itu baik, terima kasih Pastor karunia. Ya, karena saya jadi merasa minder sendiri. Waduh, saya sampai sekarang belum dikasih bahasa roh nih. Jadi saya sangkanya mungkin saya kurang apa ya? Wah, kayaknya masih banyak yang salah nih kayaknya. Bagaimana cara? Jadi kayak merasa minder jadinya Mungkin gitu. Tuhan mau kasihnya berkat, Pak, bukan ngasih bahasa roh, bisa juga. Iya, baik Pastor Caten. Terima Jangan kasih. terintimidasi ya, Pak. Ikut Tuhan itu nggak usah terintimidasi. Baik, Bapak Ibu, tentunya dalam kehidupan kekristenan itu ada banyak sisi ya yang perlu kita pelajari. Mengikuti GIC 4.0 nanti makin terbuka sisi-sisi menarik dalam kerajaan Allah. Jadi jangan lewatkan, terus ikuti seri pengajaran ini minggu depan. Nanti ada hal-hal lain yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Saya serahkan ke Pastor Fendi untuk menutup dan juga mungkin menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pastor Charlton. Mohon maaf, shalom buat teman-teman semuanya. Saya baru bergabung tadi agak terlambat. Saya baru nyampe ke rumah sekitar jam 7.20 ya, jadi agak sedikit terlambat. Jadi mohon maaf. Oke, hari ini pembahasannya temanya bagus ya. Melanjutkan tentang tema baptisan. Tadi sudah di-sharingkan oleh Ibu Gembala, Ibu Marcel, kemudian juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya tentang baptisan. Tentu saya tidak mau banyak menambahkan apa yang sudah diungkapkan oleh Pastor Charlton, Pastor Rudy tadi sudah cukup banyak membantu memperkaya pengetahuan kita dan juga tentunya knowledge kita tentang baptisan. Ya, baptisan ada yang tadi dikatakan ada baptisan air, baptisan roh kudus, kemudian dan baptisan api. Jadi menurut saya hal-hal tadi sudah cukup lengkap ya dibahas. Jadi terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah berbagi. Hanya saja tadi yang menarik tentang baptisan roh ya, yang mungkin banyak nanti mungkin ada pengajaran-pengajaran khusus, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi hari ini kita cukup pembahasan tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus, dan kita tahu aja gitu ya tentang itu. Nanti pendalaman tentunya nanti kita memang sengaja buat GIC ini adalah sebuah modul, teman-teman. Jadi baik yang mengikuti secara live lewat Zoom meeting ya. Jadi teman-teman yang mau mengikuti secara langsung bisa join setiap hari Selasa setiap jam 7:30 malam ya, setiap hari Selasa. Linknya nanti di-share di grup, di IHK Group, ataupun ada di Facebook maupun yang ada di YouTube.
Ya, buat teman-teman yang mungkin nggak bisa bergabung secara langsung, bisa mengikuti lewat YouTube. Cuman siaran tunda aja. Bedanya nggak bisa langsung bertanya seperti ini ya, seperti teman-teman punya privilege. Nah, nanti jadi ada pengajaran-pengajaran yang akan berseri, berlanjut tentunya. Ini masih seputar tema tentang keselamatan, teman-teman. Jadi, jangan terlalu mungkin banyak banget teman-teman yang pengen punya rasa ingin tahu yang panjang gitu ya. Saya juga sama, saya jujur banyak sekali terbantu mengenal Tuhan itu bit by bit ya. Jadi seperti seorang anak mengenal bapaknya itu akan lebih mengenal bapaknya itu kalau dia menghabiskan waktu lebih banyak gitu. Ya, quality time kalau orang bilang gitu ya. Jadi jangan kita memaksakan 24 jam satu hari untuk mengenal Tuhan gitu dengan cara cari tahu ini. Saya pikir semakin kita bisa konsisten meluangkan waktu kita bersaat teduh ya, apalagi Bapak Gembala menggunakan banyak sekali sarana ya. Sekarang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 ada renungan singkat ya, kurang dari 10 menit ya. Jadi bisa diikutin. Jadi memperkaya kehidupan kita dengan firman, banyak hal yang kita bisa pelajari di sana nantinya. Oke, jadi itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, Pastor Charlton yang sudah lead untuk host hari ini. Well done, good job. Dan juga terima kasih buat Pastor Rudy yang juga menjadi seorang God's General ya di IHK. Saya cukup mendampingi beliau dan saya cukup menyaksikan banyak sekali orang-orang yang memulai ya kehidupan mereka diawali dengan pertobatan. Tadi terima kasih juga buat Bro Niki kesaksiannya bagaimana kehidupannya diubahkan dari kehidupan lamanya ya, nggak tanpa perlu panjang lebar, dia juga menyebutkan bisa berubah menjadi orang yang baru, punya kehidupan yang baru. Saya pun sebagai seorang ya mungkin bisa dibilang kakak rohaninya ya, yang menyaksikan kehidupan Bro Niki gitu ya di tahun 2000, kami ketemu kayaknya 2000 kapan ya? 2018 ya kayaknya, Bro ya. 2012 kok. 2012. Oh iya, lebih lama. Pokoknya, kayaknya masih di seberang ya, di Mutiara Palem situ kalau nggak salah. IHK berdiri 2 tahun setelahnya kok. Iya. Bro Niki ini sebenarnya orang yang kedua kayaknya diajak sama Bro Bule kalau nggak salah. Ini namanya orang stok lama ya. Ya, stok lama, tapi ya gitu. Jadi timbul tenggelam ya. Jadi dia seperti Kristen kapal selam gitu ya. Jadi kadang nyelam gitu ya, tidak terlihat, kadang timbul gitu. Dulu. Tapi sekarang kehidupannya tentu berubah, apalagi menyaksikan beliau berumah tangga, diberkati Tuhan, kehidupannya pasti kehidupan kedepannya pasti lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya. Oke, tadi juga beberapa pertanyaan dari Hendry juga ya, bagus banget, sama Ko Santo gitu ya, jadi sangat-sangat memberkati juga. Tentu seperti yang selalu dikatakan bahwa mengenal Tuhan itu memang asik gitu ya. Semakin kita spend waktu ya bergaul karib sama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, makin banyak kita diperkaya dengan hikmat-hikmat, ya hal-hal baru yang tentunya nanti akan membawa kita kepada satu dimensi yang kata Pak Gembala tuh selalu bilang deeper in love ya. Jadi jatuh cinta lebih dalam. Ya seperti layaknya orang jatuh cinta aja gitu. Ya, kalau menurut saya jatuh cinta itu mudah, tapi membangun cinta itu jauh lebih sulit gitu ya. Jadi mempertahankan cinta itu jauh lebih sulit. Nah ini, jadi kita harus membangun cinta kita sama Tuhan, bagaimana kita bisa menyisihkan waktu, menyediakan waktu, bangun pagi, ya, kemudian kita baca firman setiap hari, berdoa secara konsisten, ikut GIC ibadah itu juga salah satu bagian yang sudah Tuhan berikan sebagai sebuah fasilitas untuk berkomunikasi gitu. Tinggal kitanya aja mau atau tidak gitu. Jadi bersyukur gereja IHK memfasilitasi begitu banyak, tinggal saudara-saudara juga sama-sama terlibat di dalamnya. Dan saya percaya nanti generasinya next-nya yang GIC ini
yang 5.0 mungkin bukan saya lagi yang ngomong, bukan lagi Pastor Paulus, bukan Pak Agem gitu ya. Mungkin ada Kok Santo ya, ada Kok Hendri ya, mungkin Kok Hendri Giovanni ya, ada siapa lagi nih, ada Kok Yusuf gitu ya, sama Bu Tri ini mungkin udah jadi hamba-hamba Tuhan ya yang dipakai untuk menyiarkan lebih dahsyat lagi. Sama Bro Niki ini ya, nanti mungkin bisa jadi pastor gitu ya, Kok pastor. Oke, baik, dari saya cukup. Mungkin nanti kita akan berdoa. Tadi yang minta doa Bu Tri ya tadi ya. Nanti kita doakan juga sama Bu Sri. Ya Bu Sri Novianti, Bu Cinovi ya, istri Kosanto. Nanti kita doakan juga bersama. Nanti Pak Gem mungkin ada mau tambahan kah? Oh, enggak. Jadi saya hanya mau menegaskan saja. Oke, silakan Pak Gem. Semoga terpancing kita dengan tadi udah dibicarakan tentang bahasa roh ya. Bahasa roh itu karunia. Jadi karunia itu bermacam-macam. Jadi kalau orang bisa berbahasa roh itu hanya salah satu karunia. Kenapa berbahasa roh? Itu artinya tanda kepenuhan. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus itu salah satu tandanya itu hanya salah satu ya. Jadi jangan mengejar bahasa roh sampai kalau kita di gereja lalu nanti kemudian samping kanan kiri kok bahasa roh, aku belum bahasa roh, lalu kita membuat-buat bahasa roh sendiri ya. Ya tadi Pastor Charlton ngomong sandal lama, ya jangan ya. Jadi mendingan kita minta yang lain. Nanti kalau sungguh-sungguh ya pasti Tuhan juga beri ya. Karena itu bukan kunci ya. Itu yang pertama yang saya perlu ingatkan. Lalu yang kedua teman-teman ingat ya, jadi gereja IHK itu gereja yang menghargai gereja-gereja lain ya. Gereja yang menghargai juga dari sinode-sinode lain ya. Karena itu kayak Niki ya dan Maria itu suami istri ya. Jadi Niki dibaptis di gereja IHK, istrinya dibaptis di gereja Katolik ya. Itu kalau gereja yang lain yang Katolik itu harus jadi Kristen, harus dibaptis selam gitu ya. Tapi di gereja IHK tidak ya, karena kita menghargai, menghormati iman Kristen. Jadi kita bisa memberkati dalam sakramen pernikahan kudus. Jadi teman-teman tidak boleh tidak boleh saling menghakimi. Oh ini kalau tidak baptis selam itu enggak ya. Tapi kalau dengan sendirinya mau dibaptis selam ya, tentunya kita akan juga membaptis selam karena Tuhan Yesus juga dibaptis selam ya, kecuali kita hidup di Eropa dan dalam musim dingin gitu, lalu mau dibaptis selam ya mungkin membeku ya, kedinginan. Tapi kalau masih di Indonesia ya saya kira oke-oke saja gitu. Tapi kalau seandainya tidak ya, tidak persoalan ya. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu kita menghormati, dan bukan itu. Kekristenan itu bicara tentang iman kita kepada Tuhan dan buah roh ya. Buahnya itu bagaimana? Apakah kita berbuah atau tidak? Ya. Begitu. Jadi tadi dikatakan ya, Matius 10 ayat 38 itu juga berkata barang siapa mengenal Tuhan itu harus memikul salib ya, dan menderita ya dalam tanda kutip bagi Tuhan setiap hari. Itu bukan baptisan api ya, karena menderita bersama Tuhan, memikul salib itu kewajiban orang percaya. Ya mungkin ngeri ini, kok saya disuruh memikul salib toh pastor, kan biar Tuhan saja yang memikul gitu ya. Loh, kita itu tidak tidak marah-marah itu memikul salib. Istri-istri dimarahi suami lalu istrinya diam lalu berdoa gitu. Itu memikul salib. Kalau nggak memikul salib, waktu suami menegur agak sedikit keras, istrinya langsung berdiri dan ngomong, "Emang lu siapa?" Wah, itu nggak memikul salib. Ya. Jadi itu sebenarnya standar orang percaya ya. Jadi saya sering ngomong, kita tuh punya standar ya, standarnya orang Kristen itu ya harus kita penuhi. Ya, kalau standarnya saja kita belum memenuhi ya, jangan minta sesuatu yang lebih dari standar. Ya pasti kita tidak mampu. Ya makanya itu bulan ini kebetulan kita belajar tentang karakter. Ya, berkali-kali saya berkata bahwa berkat yang akan kita terima itu sebesar apa? Ya, sebesar perubahan karakter kita. Ya kalau karakter kita tidak mau berubah, tetap mengandalkan kemampuan sendiri, kenalan dengan orang, sepertinya orangnya itu baik, tapi tidak berdoa terlebih dahulu,
lalu langsung percaya begitu saja, langsung terpesona, lalu membuat bisnis dan sebagainya tanpa berdoa dan berpuasa, ya sudah, ya itu artinya kan tidak ada satu hikmat ya. Jadi atau memikul salib itu apa ya? Menyiksa diri itu seperti apa? Bukan kita dirinya disiksa, dibanting-banting, tidak. Tapi tidak mengikuti kedagingan kita itu bagian daripada kewajiban kita sebagai orang percaya. Lalu tadi dikatakan tentang baptisan api. Ya. Baptisan api itu juga Tuhan mau ya, karena itu pemurnian. Ya. Pemurnian, biasanya itu orangnya kenapa perlu dibaptis api? Ya, karena Tuhan mau pakai, ya. Mau dimurnikan. Tapi apakah baptisan api itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mau dipakai dalam arti pendeta atau orang-orang yang memulai? Tidak. Jemaat pun juga sesungguhnya harus mengalami baptisan api. Itu pemurnian. Baptisan api itu penderitaan loh, kadang-kadang diizinkan habis-habisan. Gitu ya. Karena itu memurnikan kita, gitu ya. Biasanya terjadi pada orang yang baru saja dibaptis air, sekaligus dibaptis Roh Kudus, Tuhan lanjutkan baptisan api gitu. Kalau pembimbingnya tidak tahu, ini bisa lari orangnya. Tapi pembimbing harus mengerti. Ya, nanti kita akan membahas pelan-pelan tentang ini ya. Jadi teman-teman tetap aja ikutin pengajaran ini supaya kita terus setiap hari itu iman kita tambah hari tambah meningkat. Gitu ya. Oke, gitu saja, Pastor Fendi. Jangan lupa nanti didoakan Bu Novi tadi ya, karena itu juga menurut saya itu baptisan api, Ibu. Ya, itu nanti Ibu Sri bisa bincang-bincang sama Bu Gem. Ya, Bu Gem itu punya latar belakang yang kurang lebih mirip-mirip begitu ya. Tapi anugerah Tuhan, Bu Gem ya lolos dan lulus dalam hal ini. Yang menilai saya. Gitu ya. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gem. Baik, kita semua sama-sama akan berdoa. Kita akan menutup ibadah kita. Dan nanti saya minta habis ini kita doa berkat mungkin sama Pak Gem. Baik, kita tundukkan kepala. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Malam ini kami sudah bersama-sama mengikuti acara GIC. Biarlah melalui pengajaran di wadah GIC ini, iman, pengharapan, dan kasih kami lebih bertumbuh ke arah Tuhan. Biarlah kami semakin dimengertikan, biar kebenaran firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi benih firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak melalui kehidupan kami. Sehingga orang boleh menyaksikan bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Marcel. Tuhan juga memberkati Pastor Charlton yang sudah melit, memberikan arahan, memberikan jawaban buat setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan kami. Dan biarlah Tuhan juga memberkati semua teman-teman yang sudah berjerih lelah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati yang menyaksikan secara live, partisipan-partisipan yang ada di Zoom, Pak Paulus, kemudian ada Pastor Charlton, kemudian ada Pak Hendri Giovanni, Bu Gembala, Koniki dan keluarga, Pastor Rudi, Ci Ripka dan juga keluarganya, Ci Novi, Ko Santo, Ci Tania, Bu Tri, Pastor Villa, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan berkat yang melimpah, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera turun atas mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan, kami juga khusus berdoa pada malam hari ini, berdoa secara khusus untuk anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Ci Novi, yang sudah di dalam keluarganya Tuhan menghadapi sebuah pergumulan, yaitu tentang ayahnya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan kelegaan. Kami percaya segala perkara dapat Dia tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kehidupannya. Sebab dari Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupannya bukan lagi Ci Novi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga setiap apapun yang dikerjakan, kami percaya kasih Kristus memampukan Ci Novi melakukan segala hal yang tidak mungkin dilakukan, tetapi mampu karena Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Kasih Kristus melawat, kasih Kristus mempersatukan, kasih Kristus juga memulihkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.
Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan supaya kami minggu depan kami boleh bersama-sama belajar bersama, mengikuti arahan lebih lagi Tuhan di dalam acara GIC ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengangkat tangan kanan kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita kepalkan tangan kanan kita. Mari kita katakan kata-kata iman 3 kali. 1, 2, 3. Saya percaya, saya anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah deklarasi iman kami percaya apa yang kami katakan, Tuhan kerjakan dan terjadi atas kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya, sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Haleluya. Mari semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, juga memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, semua selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.